Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Lena Putri, selaku moderator pada presentasi kali ini. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi studi kasus pada mata kuliah Big Data Analysis yang diampu oleh Bapak Saiful Gozi. Adapun studi kasus yang akan kami bahas berkaitan dengan bagaimana saat ini bank tidak hanya menggunakan data slip gaji dan histori kredit dalam menilai kelayakan kredit nasabah, tetapi juga mulai memanfaatkan data transaksi digital, e-commerce, hingga pola penggunaan aplikasi mobile banking. Selanjutnya, terdapat beberapa pertanyaan diskusi yang akan kami bahas bersama. Pertanyaan pertama, apakah penggunaan data digital dapat membuat penilaian kredit menjadi lebih adil? Pertanyaan kedua, apakah terdapat risiko bias terhadap kelompok tertentu dalam penggunaan data digital tersebut? Pertanyaan ketiga, seberapa jauh bank boleh mengakses data pribadi nasabah dalam proses penilaian kredit? Dan pertanyaan terakhir, apakah Big Data dapat menggantikan analisis kredit tradisional yang selama ini digunakan oleh bank? Saya, Anissa Tri Ramadhani, akan membacakan pendahuluan. Perkembangan teknologi digital telah mendorong penggunaan big data dalam berbagai sektor, termasuk dalam penilaian kredit di lembaga keuangan. Big data memungkinkan pengolahan dan analisis data dalam jumlah besar untuk membantu menilai kelayakan calon peminjam secara lebih cepat dan akurat. Namun, di balik manfaat tersebut, penggunaan big data juga menimbulkan tantangan seperti risiko privasi data dan potensi bias dalam sistem penilaian. Oleh karena itu, penting untuk memahami apakah big data dalam penilaian kredit merupakan solusi yang efektif atau justru menjadi ancaman. Baik, terima kasih sudah memberikan saya kesempatan. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Juani Cecilia. Di sini saya akan membahas mengenai apa yang akan kita diskusikan, yaitu apakah penggunaan data digital dapat membuat penilaian kredit lebih adil. Menurut saya, penggunaan data digital bisa membuat penilaian kredit lebih adil, karena bank tidak hanya melihat slip gaji atau riwayat pinjaman saja. Dengan adanya data transaksi digital, bank dapat melihat bagaimana kebiasaan seseorang dalam mengelola uang, seperti pola belanja, pembayaran, dan aktivitas keuangan lainnya. Hal ini dapat membantu bank menilai kemampuan finansial seseorang secara lebih luas, terutama bagi orang yang belum memiliki riwayat kredit di bank. Sekian dari penjelasan saya berikan kepada materi selanjutnya. Saya, Kesyana Shivaleri, akan membacakan soal nomor 2. Apakah ada resiko bias terhadap kelompok tertentu? Resiko bias masih ada, karena tidak semua orang memiliki akses teknologi yang sama. Orang yang jarang menggunakan layanan digital bisa dinilai kurang layak oleh sistem, padahal kondisi finansialnya baik. Oleh karena itu, penggunaan data digital harus dilakukan dengan hati-hati, agar tidak merugikan kelompok tertentu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Aulia Nur Aini. Di sini saya akan melanjutkan materi ketiga, yaitu seberapa jauh bank boleh mengakses data nasabah. Bank seharusnya mengakses data yang benar-benar berkaitan dengan aktivitas keuangan nasabah dan dilakukan dengan persetujuan dari nasabah. Data pribadi seperti transaksi keuangan bisa digunakan untuk penilaian kredit. Tetapi, bank tetap harus menjaga privasi dan keamanan data tersebut. Hal ini penting agar data nasabah tidak disalahgunakan dan kepercayaan nasabah terhadap bank tetap terjaga. Terima kasih. Saya Andi Nazwa sebagai pemateri 4. Apakah big data bisa menggantikan analisis kredit tradisional? Menurut saya, big data tidak sepenuhnya bisa menggantikan analisis kredit tradisional. Big data memang bisa membantu memberikan informasi tambahan yang lebih luas tentang perilaku keuangan nasabah. Namun, analisis kredit tradisional seperti melihat pendapatan, riwayat pembayaran, dan kemampuan membayar tetap penting. Oleh karena itu, penggunaan big data lebih tepat jika digunakan sebagai pelengkap agar penilaian kredit menjadi lebih akurat dan seimbang. Segitu saja materi yang bisa saya sampaikan.
Sebagai kesimpulan, penggunaan data digital dalam penilaian kredit dapat membantu bank melihat kondisi keuangan seseorang secara lebih luas. Tidak hanya berdasarkan slip gaji ataupun riwayat peminjaman, namun resiko bias tetap dapat terjadi, terutama bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses, teknologi, ataupun jarang menggunakan layanan digital. Selain itu, akses bank terhadap data pribadi nasabah sebaiknya dibatasi hanya pada data yang berkaitan dengan aktivitas keuangan serta dilakukan dengan persetujuan nasabah dan tetap menjaga keamanan serta privasi data. Demikian yang dapat kami sampaikan pada presentasi kali ini. Terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.